Hai guys, oke guys, kali ini aku mencoba videonya itu tidak pakai video live Facebook. Aku mau melihat bagaimana hasilnya. Oke guys, kali ini topik yang aku mau ceritakan adalah soal bagi harta gitu ya, bagi harta antara suami istri. Sebenarnya sih aku belum pernah melakukan ini guys, dengan suamiku saat ini Paul belum. Jadi singkatnya kami itu harta bersama, atau istilahnya kalau ada masalah itu dibagi dua, harus dibagi dua gitu. Jadi kalau misalnya yang pisah harta sejak awal sudah dipisah, ini harta yang suami, ini yang harta istri gitu. Jadi aku mau membahas yang ini. Dan ini memang sudah biasa dilakukan bagi yang pernikahan antar negara, bahkan jika itu juga sesama WNI, sepertinya ada yang pisah harta ya. Jadi aku ini membahas yang antar negara karena kan seperti hukum di Indonesia itu kalau misalnya segala kepemilikan properti dan tanah itu harus milik WNI atau katakanlah atas nama WNI. Jadi kalau misalnya bersuami atau berpasangan warga negara asing, harus dibuat perjanjian pisah harta yang mengatakan kurang lebih kalau tanah dan bangunan yang di Indonesia itu milik yang si WNI. Walaupun itu misalnya modalnya dari pasangan WNA atau modalnya juga belinya rame-rame, belinya itu bersama, misalnya uang suaminya yang WNA dengan uang istrinya yang WNI, atau bahkan hanya uang dari suaminya yang WNA, yang berkewargaan asing. Jadi menurut aku guys, aku nanti sepertinya buat begitu, biar tidak susah guys. Karena kan ini dengan Paul, sebenarnya waktu itu aku juga sudah mendengar, bukannya aku belum pernah mendengar soal pisah harta, cuma waktu itu bukan karena juga biaya notarisnya aku dengar 1.000 euro, kata ini sesama WNI, wanita WNI yang menikah dengan warga negara asing. Tapi ini waktu itu dengan Paul karena juga kan menurut akunya yang nggak mau waktu itu ya. Menurut aku waktu itu, untuk apa begitu, namanya pernikahan. Dengan segala pertimbangan pemikiranku waktu itu seperti itu, aku tidak mau pisah harta karena menurut aku kalau sudah menikah ya sama-sama, harta sama-sama. Waktu itu murni seperti itu guys, aku nggak mikir nanti semua harta Paul untuk aku, nggak gitu, tapi murni karena semua yang ada dicapai atau pencapaian dalam pernikahan yang milik bersama begitu. Aku berusaha, suamiku Paul berusaha begitu. Tapi nanti andai aku menikah lagi, jika diberi Tuhan suami baru, aku mau pisah harta biar lebih mudah guys. Karena sebenarnya pernikahan itu walaupun disebut penyatuan, tapi menurut aku lebih ke persahabatan yang tertinggi. Jadi kalau misalnya disebut persahabatan itu antara dua individu, antara dua orang, antara dua manusia yang sama-sama memiliki kemampuan. Maksudnya ini kemampuan fisik juga mental. Jadi mentalnya masih bagus atau psikisnya bagus dan juga fisiknya masih bisa menghasilkan uang walaupun itu misalnya tidak harus sama besar. Jadi di sini misalnya aku sebagai wanita atau istri sama-sama dengan si pria atau si suami dan bersatu dan menggabungkan kekuatan kami berdua gitu istilahnya ya. Jadi itu sebenarnya sama-sama menambah, bukan mengambil. Misalnya aku ambil yang dari suamiku yang mengambil dari aku, tapi kami sama-sama menambah. Misalnya suamiku menambah kekayaanku atau aku menambah kekayaan suamiku gitu.
Jadi jangan kita lihat dari negatifnya, misalnya aku mengambil harta suamiku atau uang suamiku dan suamiku mengambil harta atau uangku, bukan. Tapi kita ambil yang positifnya, aku menambah kekayaan suamiku, ya semoga, dan suamiku hendaknya menambah kekayaan untuk aku. Jadi dengan dasar ini, aku mau membuat pisah harta. Jadi kasarnya, walaupun kelihatan kasar, jadi misalnya aku sebagai WNI, suamiku yang WNA itu istilahnya kasarnya datang ke rumahku, datang ke rumah istrinya. Jadi itu tergantung dia. Jika dia memaknai pernikahannya, berarti dia datang ke rumahnya yang ada di Indonesia atas nama aku. Dan jika dia memang tidak memaknai pernikahannya itu secara mendalam, tidak memaknai hubungannya denganku secara mendalam, tidak memandangnya sebagai persahabatan, ya dia akan berpikir dia datang ke rumah aku. Tergantung dia mau sebagai apa. Dan aku jelas guys, menurut aku 80% aku itu di Indonesia, yakni tinggal, tumbuh, dan beranak cucu. Jadi sudah aku bagi juga, kalau yang anak-anak aku perempuan, jika Tuhan memberi aku anak-anak, yang anak-anak perempuan ikut aku, yakni WNI. Karena aku tidak bisa membayangkan di sini guys, untuk beranak cucu. Maksudnya aku tidak bisa membayangkan diriku menjadi warga negara Belanda dan anak-anakku dan cucu-cucuku juga warga negara Belanda. Bukan karena pengaruh masa lalu, tapi maaf juga, ini soal hitung-hitungan harta juga. Indonesia itu lebih luas, bangsanya lebih besar. Jadi aku juga ingin punya anak WNI, aku bukan benci yang WNA, aku juga tidak mungkin membenci anakku yang WNA. Ceritanya jika Tuhan memberi anak-anak yang laki-laki ikut bapaknya WNA. Jadi ini biar belajar juga ya, biar belajar juga warga negara lain menghormati warga negara Indonesia, yakni aku punya harta dan anak-anakku punya bangsa yang besar, punya wilayah yang luas dari Sabang sampai Merauke. Ini tidak ada kaitannya dengan masa lalu Belanda 350 tahun di Indonesia, tidak. Jujur ini soal hitung-hitungan ekonomi. Ini bukan soal nasionalisme. Ya nasionalisme, tapi ini dari ekonominya sekarang. Aku tidak mau mencampakkan yang sudah diperoleh susah payah oleh kakek nenek moyang. Anggap aja lah semua pahlawan itu nenek moyang ya. Jadi aku tidak mau mencampakkan yang sudah diraih susah payah oleh nenek moyang, dan aku menjadi warga negara Belanda, anak-anakku menjadi warga negara Belanda, cucu-cucuku menjadi warga negara Belanda. Dan logikanya guys, ini Belanda ini kecil, kan wilayahnya kecil, jadi bukan masalah masa lalu misalnya karena aku nggak suka Belanda, bukan. Kan udah aku bilang, kalaupun aku ada yang WNA, itu udah aku ikhlaskan anak-anakku menjadi WNA dan ikut negaranya dan ikut negara bapaknya, ikut menjadi hamba dari Raja Belanda, rakyat dari kerajaan Belanda. Kalau misalnya suamiku warga negara Belanda ya, kalau misalnya warga negara lain ya tentu sesuai negara itu, sesuai negara dari suamiku yang baru gitu. Jadi ini hitung-hitungan guys, tidak lagi melulu soal masa lalu, tidak. Ini hitung-hitungan ekonomi. Jadi guys, ini sudah aku ungkapkan ya, rencana aku itu soal pisah harta. Jadi jangan kaget, dan pasti nanti pemikirannya itu yang otomatis itu, ini kawin kontrak nih, ini nikah kontrak nih. Aduh guys, ini bukan soal kontrak-kontrak. Soal kontrak itu ini justru juga kontrak yang abadi ya, abadi. Kalau misalnya anakku ada yang WNA, ada yang WNI, itu kan abadi. Anak itu kalau diberkati Tuhan kan nanti beranak cucu juga, beranak cucu, dan ada persahabatan abadi antara mereka, karena mereka itu satu ibu satu ayah. Misalnya anakku warga negara Belanda, jika suamiku nanti warga negara Belanda lagi, dan anakku yang perempuan, putriku WNI, mereka akan bersahabat karena satu ayah satu ibu.
Jadi ini kontrak abadi, bukan kontrak yang 1 tahun, 5 tahun. Jadi menurut aku sih seperti itu. Walaupun nanti dibilang, ih kawin kontrak, ih nikah kontrak. Ini ceritanya guys, pernikahan ini juga bukannya untuk perceraian, tapi untuk manajemen aja, manajemen harta gitu. Manajemen kekayaan. Itu singkatnya guys. Aku tidak mau mencampakkan apa yang sudah diraih oleh kakek moyang. Begitu saja, aku campakkanlah kewarganegaraan Indonesia aku. Aduh, tidaklah guys, itu menurut aku tidak mungkin. Itu yang aku pikirkan sekarang. Besok-besok aku tidak tahu, di masa depan aku tidak tahu. Oke, sudah 10 menit lebih. Bye-bye.